Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu Haji Kartini ini adalah Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 37 Sinjai yang sempat juga mengikuti diseminasi yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu Haji dalam mengikuti diseminasi yang kemarin itu? Ya, alhamdulillah sangat berdampak kepada Insya Allah saya akan membuat atau menerapkan keyakinan kelas atau menggunakan metode-metode restitusi dalam menangani masalah anak tersebut. Seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Insya Allah. Walaupun saya telat masuk kelas, tetapi Pak Sukman memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Sukman. Baik, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu Wakil Ketua Dprd Sinjai, yang kami hormati Bapak Ibu rekan pendidik dan tenaga pendidikan yang hadir di ruangan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Sukman SPDMN dalam kapasitasnya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dalam suasana hujan kita masih dapat nikmat kesehatan, kemampuan bersama-sama mengikuti
dua kegiatan kita insyaallah. Yang pertama adalah diseminasi budaya positif yang merupakan satu tugas atau keharusan yang harus dilakukan oleh CGP. Dan yang kedua kita melanjutkan meningkatkan KOSP kita. Selanjutnya kita kirimkan kunjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan saja kepada Pak Sukman untuk menyampaikan materi kepada beliau. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kenikmatan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan CGP, yakni diseminasi budaya positif. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti diseminasi budaya positif sebagai tugas dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Tujuan dari diseminasi ini adalah menyebarkan informasi tentang bagaimana budaya positif dijalankan di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Baik, langsung saja ya. Ada beberapa prinsip utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini ada beberapa materi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa bahas semua nanti di dalam pertemuan ini. Ya. Sebelum kita bahas tentang perubahan paradigma belajar, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, ya. Apakah selama ini Bapak Ibu di dalam kelas mengajar masih menuntun atau lebih banyak menuntut, Bapak Ibu? Kombinasi. Ada yang menuntun atau lebih banyak menuntut? Saya berikan contoh. Biasanya di dalam pembelajaran atau kita mengajar di dalam kelas, biasanya kita menuntut, salah satu contohnya ya, menuntut bahwa tugas ini harus selesai misalnya. Ya. Ataukah anak-anakku sekalian harus tahu ini, tidak boleh tidak. Ya, dengan alasan apapun. Nah, saya kira itu contoh menuntut. Ya. Apakah selama ini Bapak Ibu melakukan itu atau tidak?
kadang-kadang. Ya. Kalau menurut Bapak Ibu yang menuntun itu seperti apa? Ya. Kalau teman-teman yang lain, kalau menuntun seperti apa kira-kira? Misalnya kalau di matematika, misalnya di persamaan linear logaritma itu, Ya. kita kasih di soal dan sempat tidak selesai jam itu, misalnya bilang bisa dicari jawabannya dari sana. Ya. Atau materi lain. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dulu, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, ini memahami atau memaksa, Bapak Ibu? Kadang-kadang, jadi masih 50-50 ya antara memahami anak-anak atau memaksa anak-anak. Ya. Ya. Oh ya, betul. Oke, ya. Sekarang yang ketiga, konsekuensi atau hukuman? Keduanya? Iya, oke Bapak Ibu. Baik. Sekarang, paradigma belajar pada kurikulum kurikulum Merdeka, ya, itu intinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, nanti kita lihat hubungannya tadi dengan yang tiga itu. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu susah disebut. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan para murid. Jadi pembelajaran yang kita bikin untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Ya, itu inti dari pembelajaran kurikulum Merdeka. Ciri khasnya, ya, ciri khas dari kurikulum Merdeka. Jadi intinya di sini adalah mengikuti apa maunya murid. Misalnya kebutuhannya apa. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu Bapak Ibu, kita harus mendiagnosa siswa kebutuhan apa yang diperlukan, kebutuhan belajar apa yang diperlukan. Ya, misalnya mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan yang namanya asesmen awal. Tuntutan daripada paradigma baru kurikulum Merdeka, menuntut, memaksa, hukuman itu tidak dipakai. Yang dipakai itu adalah menuntun, memahami konsekuensi. Ya, saya berikan gambaran. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak itu seperti benih padi. Ya, jadi kita tidak bisa mengubah kodratnya. Kita hanya bisa memelihara, menuntun kodratnya untuk bisa lebih tumbuh dan menemukan jati dirinya. Jadi tidak bisa paksa ikan untuk terbang. Tidak bisa juga paksa kambing untuk berenang. Pembahasan pertama adalah tentang disiplin. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pengetahuannya tentang apa itu sebenarnya disiplin. Mungkin teman-teman bisa memberikan pengetahuan tentang apa itu disiplin. Bapak Ibu, seperti apa itu disiplin? Melakukan sesuatu tindakan yang sesuai dengan aturan. Melakukan satu tindakan yang sesuai dengan aturan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain, Pak Anas mungkin. Sesuai dengan perbuatan dan kenyataan.
Melakukan sesuatu sesuai dengan perbuatan atau kenyataan, aturan dan kenyataan. Baik Bapak Ibu. Jadi disiplin itu selalu dikaitkan dengan aturan. Ya, mari kita lihat. Disiplin atau disiplin? Disiplin, salah tulis. Ya. Oke. Kalau salah di layar dengarkan omongan saya. Ya. Ya, oke. Biasa juga itu Pak, guru memang membuat kesalahan untuk dikoreksi, Ya, oke. untuk memancing. Ya, baik. Ini baik Bapak Ibu. Makna disiplin. Oke, bagus sekali koreksinya. Makna disiplin ternyata adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Ya, jadi bahasa Latinnya itu pengertiannya belajar. Pelatihan, pengajaran, tumbuh yang berasal dari pikiran, hati, dan tindakan. Ya. Jadi tidak ada bilang aturan-aturan. Ya. Pengertiannya awalnya dari bahasa Latin, nanti kemudian berkembang menjadi kepatuhan terhadap aturan, kemampuan ya mengendalikan diri terhadap aturan atau norma yang berlaku. Ya. Dari awal kata disiplin itu bermakna belajar. Hari ini misalnya mereka belum tahu, ya, besok diajar lagi sampai mereka tahu. Ini ya gambar keledai kayaknya ini. Ya. Gambar keledai yang di depannya itu ada wortel dan yang tangan kanan itu memegang cambuk. Ya. Menurut Jeremy Bentham tahun 1800 semua orang termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan imbalan. Jadi wortel itu dianggap sebagai imbalan, sedangkan yang cambuk itu dianggap sebagai ya rasa sakit. Nah, saya berikan contoh. Biasanya kita melakukan ini, ya. Misalnya kita hadir di sekolah tepat waktu karena tidak mau terpanggil ke dinas untuk ya, upacara misalnya. Ya. Menghindari itu rasa sakit. Ya, atau menghindari rasa malu. Ataukah kita rajin mengajar karena kita dikasih wortel. Ya. Atau sertifikasinya tidak cair kalau tidak sesuai. Itu motivasi Bapak Ibu melakukan. Nah, kita lanjut di kurikulum Merdeka. Ya, ini hadiah. Ya, bagus juga, cuma kurang efektif dalam jangka waktu panjang. Jadi ada dampaknya terhadap pemberian hadiah kepada anak-anak. Itu yang pertama pengaruh jangka pendek. Ya, jadi biasanya itu hadiah ya, jangkanya pendek pengaruhnya. Misalnya kalau tidak dikasih nih hadiah, ya. Seperti. Kemudian juga kita mau berjangka panjang. Intinya tadi itu dari dalam motivasi dari dalam diri. Itu akan berdampak panjang. Kalau iming-iming hadiah itu akan berdampak jangka pendek. Misalnya ini hari kalau menang dikasih hadiah. Jadi nanti kalau kedua, ketiga kalinya masih dikasih hadiah. Keempat kalinya tidak dikasih, itu ya menurun. Baik Bapak Ibu. Jadi bagus juga dalam jangka waktu pendek, tapi tidak berdampak
panjang. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi ketepatan. Bagaimana maksudnya ini mengurangi ketepatan, Bapak Ibu? Saya berikan contoh. Kalau di rumah itu, misalnya mainan anak-anak. Kita janji anak-anak, kalau kamu perbaiki mainanmu, kamu atur mainanmu, saya belikan mainan baru misalnya. Ya. Saya belikan mainan baru. Jadi anak-anak ini berlomba-lomba untuk memperbaiki atau mengatur mainannya. Karena hadiah. Mau dibelikan lagi mainan baru. Ya. Tanpa memperdulikan di mana posisinya, pokoknya terkumpul di situ. Yang kita mau adalah bagaimana anak-anak itu menyadari, jadi bukan karena hadiahnya ini, bagaimana itu anak-anak menyadari pentingnya menjaga barang. Bagaimana anak-anak diberikan pengertian bertanggung jawab terhadap barang yang dimilikinya. Ya, itu yang kita mau di kurikulum Merdeka. Bukan karena jadi misalnya kalau tidak dikasih janji mobil baru, tidak perbaiki lagi mainannya. Kemudian harusnya bukan hadiah yang kita berikan, tapi apresiasi kepada siswa. Seberapa besar yang dia lakukan, kita apresiasi. Kalau hadiah tadi itu kan, misalnya dia menang, dikasih hadiah. Dia tidak melihat prosesnya, tapi dia melihat akhir. Kalau apresiasi, itu melihat prosesnya. Misalnya, oh sampai di sini Mina kita lakukan baik, bagus. Ya walaupun belum pada puncaknya. Jadi setiap tahap itu anak sebaiknya diberi apresiasi. Setiap kemajuan siswa itu sebaiknya diberi apresiasi. Supaya di dalam diri anak itu muncul merasa dihargai dan termotivasi. Baik. Kemudian yang kedua, ya ini tadi berfokus pada proses. Jadi apresiasi itu fokusnya pada proses, bukan pada hasil akhir. Proses dan upaya anak. Ya, jadi jangan hanya mengapresiasi yang mendapatkan nilai tertinggi, tetapi apresiasi juga anak-anak yang mendapatkan nilai di bawahnya itu, karena sampai disitulah kemampuannya. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut hukuman. Nah ini, menurut Bapak Ibu hukuman itu seperti apa? Atau bisa diidentikan dengan apa? Misalnya hukuman. Sanksi yang diberikan. Biasanya hukuman itu membuat sakit, membuat jerah, membuat ya seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat hukuman tadi ini harusnya diganti dengan konsekuensi. Ya nanti kita lihat dampak dari hukuman. Nah itu rasa sakit untuk jangka waktu lama. Ya. Siapa masih ingat Bapak Ibu waktu SD itu pernah dipukul atau pernah dijewer? Ada mungkin? Masih di ya. Masih teringat. Ya. Berarti sudah beberapa puluh tahun itu masih diingat. Ya. Dan menyakitkan pada waktu itu mungkin saja dianggap sebagai rasa sakit atau rasa sakit ini bisa meningkat menjadi trauma. Nah, itu dampaknya. Kemudian siswa bisa menyembunyikan kesalahan. Dampaknya, misalnya kalau diberi hukuman, dia bisa berbohong karena takut terhadap hukuman. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca di atas. Ini ada beberapa contoh ya. Mungkin saya minta nanti tanggapannya Bapak Ibu. Ketika siswa terlambat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama Bapak Ibu.
Konsekuensi kesalahan. Ketika siswa terlambat mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu? Kenapa mengatakan konsekuensi? Tidak menimbulkan rasa sakit. Baik, jadi kita sepakat bahwa ini adalah konsekuensi. Baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukumannya atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Adalah konsekuensi. Ada jawabannya. Ya. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ya. Nih. Ketika siswa terlambat mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah hukuman. Kenapa ini hukuman? Bapak Ibu? Ya. Adakah hubungannya siswa terlambat dengan mencatat 100 kali? Ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau konsekuensi itu harus relevan. Ya. Kalau hukuman itu biasanya tidak relevan perbuatan dengan ya. Misalnya ini kita lihat konsekuensi menggantikan kertas tema yang telah dicoret-coret. Ya, itu kan relevan yang menggantikan kertasnya yang telah dicoret. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, itu kayak tidak relevan antara murid diminta push up dengan tidak menggunakan masker. Ya, jadi seperti itu. Makanya biasa kita dengar anak-anak, kenapa saya tidak kerja tugas disuruh push up? Perilaku manusia itu ada 2, ada dari dalam dan ada dari luar. Nah, ini tadi yang saya gambarkan. Menghindari rasa sakit atau hukuman itu motivasi eksternal dari luar. Kemudian mendapat penghargaan atau imbalan itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi untuk menghargai diri sendiri itulah motivasi internal. Nah, itulah menjadi tujuan disiplin positif. Jadi pada intinya adalah kesadaran. Kita lihat Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi nah ini ada 2 tadi. Disiplin yang gagal itu dengan konsep gagal adalah pemberian hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Hukuman itu biasa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan dan lain-lain. Kalau penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dan lain-lain. Nah ini. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, kita beri konsekuensi dan restitusi. Ya, penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, perlu menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Jadi restitusi ini nanti kita bahas Bapak Ibu.
kebutuhan dasar manusia. Saya bacakan saja. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah ini, mungkin saya bisa berikan gambaran sedikit ya. Contoh lah. Misalnya di kelas 8A itu, kalau kita mengajar, biasanya anak-anak sering menyanyi-menyanyi di belakang. Ya, menyanyi-menyanyi di belakang. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa bisa ini tuh terjadi? Misalnya ini, sementara kita mengajar ini menyanyi-menyanyi itu di belakang. Ya, bosan dengan cara mengajar. Atau kemungkinan lain, mungkin Bapak Ibu? Ya. 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 Nah, itu terkait dengan kebutuhan siswa. Ya, misalnya dia kalau menyanyi itu biasanya kebutuhan kesenangan. Sebenarnya tidak boleh sama dengan kita juga orang tua. Ya. Ketika kita menjudge di depan kelas anak-anak salah Ki. Nah, itu menurunkan apa ya? Mungkin dia tidak memperlihatkan muka peserta didik, tapi ternyata dia punya karakter malu ketika ditegur di depan teman-teman. Jadi maksudnya apa yang saya tanggapi ini budaya positif atau disiplin positif di dalam kelas itu luar biasa sebenarnya ketika kita mampu, tetapi ketika kita melihat kondisi yang ada di lapangan, ya mungkin hanya 10% kita bisa lakukan karena intinya kita manusia yang tidak luput dari apalagi namanya emosi yang brutal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Anak, kita harus tahu misalnya kebutuhan apa yang diperlukan. Ya. Apakah cinta kasih? Ini misalnya dalam menangani soal anak. Ya. Jadi perlu kita tahu kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka miliki. Ya. Karena supaya kalau kita melakukan perbaikan itu dasarnya seperti itu, berdasar dengan kebutuhannya. Misalnya dia tadi senang, dia selalu main-main di kelas, misalnya menyanyi-menyanyi, ya. Biasa makin jengkel misalnya. Nah, itu kan tidak bisa Ki langsung memvonis untuk tidak melakukan itu, ya. Karena di kesenangannya, kebutuhannya, ya. Nah, atas dasar kita tahu kesenangan itu, kita salurkan kesenangan itu ke tidak ada orang tuanya atau anak-anak broken home, dia butuh kasih sayang, terus kita mengambil tindakan yang salah di dalam memberinya konsekuensi misalnya. Ataukah ibunya berdagang sampai jam 12 malam membantu orang tuanya. Nah, itu perlu kita tahu semua. Salah. Nah, ini posisi kontrol guru. Ya. Di antara kelima Bapak Ibu, yang mana paling sering dilakukan? Ya. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer? Ini posisi-posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Baik, kita lanjut. Contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini adalah kata-kata penghukum. Ya. Kemudian manajer. Bapak Ibu, ini manajer misalnya, ini percakapan ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Adi, tidak Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ya, jadi ini posisi sebagai seorang manajer. Ya. Nah, seperti posisi inilah yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Ya, seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah peraturan kelas sama dengan kesepakatan kelas? Beda. Apa kira-kira bedanya Bapak Ibu? Kalau kesepakatan kelas Pak, kita menyepakati di awal pembelajaran bersama guru dan siswa. Kalau aturan kita yang membuat sendiri aturan dan diberikan ke siswa tersebut ataupun Aturan. Ya. Kalau kesepakatan terjadi pembicaraan sebelum, ya baik. Nah, ini tadi contohnya. Ya. Sini dulu tadi. Ya ini. Ini perbedaan antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu besok lusa membuat peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Kesepakatan guru dan murid masuk kelas tepat waktu. Ya. Ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturan. Kesepakatan guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Kemudian sopan kepada sesama teman dan guru. Kalau kita bikin kesepakatan, guru dan murid berperilaku sopan dan santun. Kemudian yang keempat, tidak berbicara saat teman atau guru berbicara atau berpendapat. Kesepakatannya, guru dan murid menghargai pendapat masing-masing. Seperti itu. Jadi perbedaannya itu saling ya. Ada guru dan murid. Karena ada pembicaraan sebelumnya. Kalau aturan itu biasanya sepihak ya. Hanya guru kah yang memberi aturan atau hanya kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, apa urgensinya ini kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas diharapkan ada nilai-nilai di dalamnya. Ya, misalnya, guru dan murid masuk kelas tepat waktu. Apa nilai-nilai kebajikan yang diharapkan adalah ada komitmen dan menghargai. Kemudian guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan adalah menjaga kesehatan. Kemudian selanjutnya, guru dan murid berperilaku sopan santun. Nilai-nilai yang diharapkan adalah menghargai dan menghormati. Begitupun yang terakhir, guru dan murid menghargai pendapat masing-masing. Yang diharapkan nilai-nilai kebajikan yang muncul adalah toleransi dan menghargai. Jadi saya kira ini berat sekali tantangan kita sebagai guru untuk memunculkan nilai-nilai ini semua di dalam aktivitas kita. Jadi bukan hanya anak-anak patuh karena motivasi dari luar, tapi kita mau mengharap anak-anak itu patuh karena dari dalam dirinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kesepakatan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat kesepakatan, cari dulu nilai-nilai apa yang mau ditanamkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini sudah tadi. Jadi kesepakatan kelas itu ada nilai-nilai ya yang diharapkan. Kemudian cara menangani pelanggaran dengan restitusi. Misalnya kalau ada anak melanggar, kita pakai cara restitusi. Sekarang ini. Ada namanya segitiga restitusi.
Ya. Segitiga restitusi itu ada 3 tindakannya. Kita lihat Bapak Ibu nanti di sini. Nah ini. Apa ini? Segitiga sisi pertamanya itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Nah, seperti apa itu tindakan menstabilkan identitas? Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Langkah awal yang perlu kita lakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini juga bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Jadi Bapak Ibu, misalnya kalau ada peserta didik yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, jangan langsung dimarahi ataupun dibentak. Bapak Ibu ya. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk permasalahan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal sudah membentak, sudah memarahi, ya kemungkinan besar untuk mengambil langkah berikutnya itu agak susah Bapak Ibu. Jadi kita perlu menetralisir perasaan bersalah anak, mengarahkannya menjadi atau menuju kepada orang yang sukses. Baik Bapak Ibu. Kemudian kata-kata yang sering diucapkan di dalam menstabilkan perasaan atau identitas anak itu misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Bapak Ibu. Jadi ini kata-kata yang sering untuk memulai bagaimana cara menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut ke sisi kedua, Bapak Ibu, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, seperti apa itu memvalidasi tindakan yang salah? Mari kita lihat. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti punya maksud atau tujuan tertentu. Entah itu maksud baik ataupun maksud buruk, Bapak Ibu. Jadi peserta didik melakukan kesalahan ataupun pelanggaran tentu mempunyai alasan tersendiri. Sehingga itu perlu kita gali, perlu kita tahu kenapa mereka berbuat seperti itu. Nah, saat anak tidak mengakui kesalahan ataupun berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal ini yang diperlukan adalah memahami alasan melakukan kesalahan tersebut, agar anak merasa dipahami. Jadi ketika kita menanyakan kenapa mereka berbuat kesalahan, itu artinya kita memvalidasi tindakannya, bahwa itu adalah tindakan yang salah dan tidak perlu lagi dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kata-kata yang sering diucapkan ketika memvalidasi tindakan anak yang salah, seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi selain menanyakan alasan melakukan hal tersebut, kita juga menawarkan cara. Misalnya dia punya kebutuhan, ya kita tanya apa kira-kira kebutuhan yang kamu butuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sekarang seperti apa itu tindakan menanyakan keyakinan pada anak? Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai. Kemudian ia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika langkah pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah, itu sukses kita lakukan Bapak Ibu, maka kita mengarahkan anak itu
kepada nilai-nilai yang ia percayai, dengan maksud dan tujuan supaya anak tersebut berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi bukan lagi berbuat seperti kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi kita giring anak itu untuk menjadi orang yang memiliki rasa percaya diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan anak yang dia inginkan seperti apa. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kata-kata yang sering diucapkan ketika menanyakan keyakinan itu adalah misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, seperti itu pertanyaan ketika sudah ada kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, sekarang kita tanya poin-poin yang mana misalnya dia langgar terhadap kesepakatan yang telah dibuat, misalnya di kelas ya. Jadi kita tanya yang mana dia langgar, kesepakatan apa yang dia langgar. Kemudian pertanyaan berikutnya yang biasa kita lakukan adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita mengarahkan ke masa depan, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kita tanya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dengan tujuan mereka mendapat gambaran tentang apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu, cara-cara menerapkan metode restitusi ini yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan murid. Saya kira seperti itu Bapak Ibu materi saya pada hari ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan pencerahan terkait dengan budaya positif. Terlebih lagi Bapak Ibu bisa melaksanakan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas bimbingannya selama ini, atas fasilitasinya, berkenan membantu saya sebagai seorang CGP di dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Kemudian kepada teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya, tanggapannya dan dukungannya terhadap semua kegiatan yang saya lakukan. Walaupun ini adalah tugas CGP, tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya di dalam mendidik anak-anak kita ke depan, supaya generasi kita ke depan dapat berguna dan dapat dimanfaatkan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukman sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya sampai bulan berapa Pak? September habis Maulud, tapi saya lagi sampai awal bulan 11 lah. Jadi mudah-mudahan nanti di bulan berapa sudah selesai, sudah hilang C-nya, tidak dan hikmah pelajaran yang dapat kita peroleh. Kalau Pak Sukman tadi mengatakan kepala sekolah membantu, bukan Pak, malah justru saya ini merasa terbantu dengan adanya calon guru penggerak, apalagi kalau sudah selesai nantinya. Ya, jadi saya sangat terbantu, juga membantu mengingatkan teman-teman bahwa perlakuan kita nanti kepada peserta didik ya seperti inilah, harus juga saya ikuti. Harapan saya tentu beberapa. Yang pertama, baiknya mungkin bisa diberikan di grup Pak, supaya kita bisa membaca dan untuk mengingat kembali. Nah, karena kalau tidak dibaca biasa terlupakan.
Mudah-mudahan Pak Sukmang ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain untuk bisa juga semuanya. Kalau semua teman di sini, teman guru menjadi guru penggerak, sekolah kita insya Allah nanti akan luar biasa. Satu saja sudah luar biasa. Dan selama ini apa yang diperlihatkan Pak Sukmang kepada saya, karena saya dan Pak Sukmang bukan orang baru, karena sama-sama kemarin. Dan Pak Sukmang ini boleh dikata 24 jam lalu melayani kepala sekolah. Jadi kalau ada sesuatu, jadi tidak sungkan-sungkan menelpon Pak Sukmang atau mencat. Dan saya tahu betul Pak Sukmang ini bekerja. Biasa waktu pertemuan dulu saya sudah baring Pak Sukmang masih bekerja. Di sini saya tahu Pak Sukmang karakternya seperti ini. Jadi tadi Bapak Ibu ya, menarik konsekuensi dan hukuman. Ternyata saya langsung mengatakan kasih hukuman yang mendidik. Ada dasar peserta didik yang tidak pakai topi, kasih hukuman yang mendidik. Mungkin maksud saya itu yang baik-baik, yang jangan hukuman fisik. Ya, seperti itu. Karena Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan terhadap peserta didik sekolah ramah anak, kita tidak boleh ya seperti itu. Kita harus ramah, tidak boleh kekerasan fisik, juga kekerasan verbal. Ini juga perlu dihindari. Yang berbahasa. Ya, kemudian yang berikutnya ini kesepakatan kelas. Sudah tadi seperti yang disampaikan Ibu Mustafsirah. Kesepakatan kelas, dan itu kesepakatan antara pendidik dengan peserta didik. Berbeda dengan peraturan. Peraturan kan bersumber dari sekolah atau dari kita. Ini kesepakatan Bapak Ibu bisa masing-masing guru membuat kesepakatan dengan peserta didik. Saya juga waktu mengajar dulu seperti itu. Kalau ada siswa yang terlambat perlakuannya, kalau misalnya membaca doa temannya, jangan dulu masuk sebelum selesai membaca doa. Itu seperti itu. Tutup pintu. Kemudian kalau membaca doa, kita sama-sama membaca doa. Jadi saya Bapak Ibu tidak pernah tidak bersama dengan siswa membaca doa. Kalau siswa membaca doa berdiri, saya juga berdiri. Ini satu mungkin kita harus memberikan contoh terhadap peserta didik kita. Jangan peserta didik kita membaca doa, kita sibuk dengan kegiatan kita lain. Marilah kita bersama-sama. Ya, karena berdoa ini tidak ada klasifikasi bahwa hanya siswa, kita semua. Nah, seperti itu. Itu barangkali. Terima kasih Pak Sukmang. Mudah-mudahan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya. Gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah baik Pak. Jadi selama beberapa hari ini saya melihat kalian berdua ini rambutnya panjang dan belum dipotong. Kira-kira rasanya apa amalnya? Belum ada kesempatan Pak. Belum ada kesempatan. Kalau Ikram? Jauh dan cukur Pak. Jauh. Jadi alasan itu sehingga tidak potong rambut. Ya. Jadi teman-teman Anda itu banyak juga yang tempat tinggalnya jauh dari tukang cukur tapi tetap potong rambut. Kemudian kira-kira apakah Anda merasa bersalah dengan keadaan seperti itu, panjang rambutnya? Pak, Padiansyah melanggar sekolah. Kira-kira bisa potong rambut Padiansyah? Insya Allah besok Pak. Insya Allah besok. Yakin nih? Yakin Pak. Kalau Ikram? Bisa Pak. Bisa. Yakin? Ya Pak. Oke. Jadi terima kasih karena Anda mau potong rambut. Anda bisa kembali ke kelasnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu Haji Kartini ini adalah Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 37 Sinjai dan sempat juga mengikuti diseminasi yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu.
Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu Haji dalam mengikuti diseminasi yang kemarin itu? Ya, alhamdulillah sangat berdampak kepada saya sebagai guru UPTD SMPN 37 Simjai, terutama dampak positif, yaitu melalui kesepakatan kelas. Ya. Kira-kira pengetahuan apa yang Ibu Haji dapatkan dari diseminasi yang kemarin itu? Yang pertama, pengetahuan mengenai masalah menangani siswa yang bermasalah, Ya, ya, kemudian membuat kesepakatan kelas, ya. dan banyak lagi masalah-masalah yang lain yang bisa berdampak positif, utamanya kepada Bapak Guru dan Ibu Guru. Ya. Pertanyaan terakhir Bu Haji, kira-kira apa yang Ibu Haji akan laksanakan setelah mengikuti ini, yang kedepannya ini nanti Bu Haji? Ya, akan membuat dan menerapkan keyakinan positif dengan menggunakan metode restitusi dalam menangani masalah siswa atau anak. Iya. Terima kasih atas pernyataan atau tanggapan Ibu Haji Kartini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Jadi kemarin itu Pak, kita telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Iya. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah saya sebagai guru di UPTD SMP 37 Pak sangat senang melalui kegiatan itu yang dilakukan kemarin, yaitu diseminasi, karena ini dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kami dan melalui kesepakatan kelas. Iya. Kira-kira pelajaran apa yang Bapak ambil dari penjelasan saya tentang budaya positif itu Pak? Pelajaran yang saya ambil itu yang kemarin Pak, kalau mau dihitung persatu tidak bisa dihitung Pak. Ya. Tapi yang saya ingat-ingat itu yang pertama adalah pelajaran disiplin positif, budaya positif, dan cara-cara menangani anak yang sangat bermasalah, Iya, atau yang bermasalah. Ya. Dan ke depan ini Pak, apa yang Bapak akan lakukan terhadap pengetahuan Bapak dari diseminasi ini Pak? Insya Allah saya akan membuat atau menerapkan keyakinan kelas atau menggunakan metode-metode restitusi dalam menangani masalah anak tersebut. Seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikram dari kelas 8B, walaupun saya melanggar aturan, tapi saya tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Sukman atas bimbingannya. Terima kasih Pak Sukman, walaupun saya melanggar peraturan karena terlambat masuk kelas, saya masih diberi kesempatan. Terima kasih Pak Sukman. Walaupun saya telat masuk kelas, tetapi Pak Sukman memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Sukman. Ya.